Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Arya Ahmad Arman dalam kuliah Strategi Digital. Ya, kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang platform in the digital age. Jadi, salah satu perubahan yang signifikan di dalam era di mana teknologi digital menjadi driver enabler untuk segala hal adalah perubahan model bisnis. Dan model bisnis platform merupakan salah satu model bisnis utama yang sering menjadi jadi acuan ya, referensi. Semua mengarah pada model bisnis platform. Nah, seperti apa model bisnis platform ini ya? Nah, kita akan bicarakan di dalam pertemuan kita kali ini. Baik, mengulang dari apa yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, bagian akhir ya, bahwa perbincangan kita ini akan dibagi menjadi 7 bagian sebetulnya ya. Yang pertama adalah pertemuan sebelum yang sekarang, yaitu tentang bagaimana perkembangan hingga menuju atau sampainya kita pada digital age ya, atau era serba digital gitu. Kemudian setelah itu kita akan menjawab pertanyaan di bagian pertama ini ya. What impact does digital transformation have on the natures of competition? Jadi impactnya apa dari teknologi digital terhadap kompetisi ya. Nah, lalu setelah ini dibagi menjadi 3 ya, platform, competing, and appropriating ya. Nah, kemudian di bagian kedua, how do I digitally transform my organization to flourish in the digital age? Jadi bagaimana melakukan transformasinya. Nah, ini perbincangan kita akan step by step mengikuti 6 langkah ini. Dan kita sekarang ada di yang pertama, platform ya. Nah, mari kita mulai. Ya. Baik, kita coba lihat ya. New platform, mobile technology. Di tahun 2009 ya, Steward of Livery Service ya meluncurkan satu layanan limo atau taksi berbasis aplikasi ya. Kemudian di San Francisco tumbuh startup ya, Uber Technology Incorporations ya. Nah, kemudian Uber ini berkembang kemana-mana ya, di berbagai negara termasuk di kita juga ya. Kemudian setelah itu berbagai perusahaan-perusahaan yang mengandalkan atau berbasis pada mobile technology itu tumbuh di mana-mana ya, dengan berbagai bentuk ya. Walaupun nanti kita akan lihat bahwa di tengah keanekaragaman layanan itu ada satu persamaan umum ya, yang disebut platform itu ya. 2 tahun lebih awal Apple merilis iPhone ya, yang itu juga menjadi katalisator untuk mobile revolution ya. Bisa dikatakan ini dalam waktu singkat ya, tidak terlalu lama, setiap orang mulai saat itu mengantongi smartphone ya. Atau dengan kata lain, karena smartphone ini menggunakan prosesor yang kekuatannya besar ya, bahkan bisa lebih kuat dari superkomputer masa lalu ya. Jadi ibaratnya ini orang mengantongi superkomputer kemana-mana ya. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Baik, kemudian mari kita coba lihat satu fakta lainnya ya. Di New York City
jumlah trip, ya, jumlah perjalanan yang dilayani oleh livery services berkembang dari 479.000 per hari, ya, di 2010 menjadi lebih dari 1 juta per hari di 2020. Dan itu meningkat pesat itu karena ditunjang oleh ini, ya, oleh mobile apps yang memudahkan para pengguna untuk mendapat. Nah, ini adalah fakta menarik tentang Uber, ya. Dalam kurun waktu mendekati 10 tahun, Uber mencapai valuasi 82 miliar dolar di tahun 2019. Dan annual revenue-nya itu adalah lebih tinggi dari 10 miliar dolar. Kemudian Uber memiliki jumlah passengers, ya, jumlah penumpang lebih dari 100 juta customer, ya, 100 juta penumpang yang membawa lebih dari 5 juta atau dilakukan dengan 5 juta perjalanan, ya, lebih dari 5 juta perjalanan. Kemudian lebih dari 10.000 kota di berbagai tempat di dunia. Kemudian Uber berkembang menjadi Uber Eats, ya, untuk pesan makanan, kemudian package delivery dan sebagainya. Barangkali di kita similar dengan fenomena Gojek, ya. Gojek berkembang jadi GoFood, GoSend dan sebagainya. Baik, itu yang success story dari Uber yang sebetulnya ini mewakili success story dari perubahan bisnis tertentu menjadi bisnis berbasis mobile apps, ya. Nah, kalau dilihat dari pertumbuhan sahamnya, ya, bisa diperhatikan ini bahwa Uber sejak diluncurkan sahamnya, ya, secara terbuka itu ada turun naiknya, tapi secara umum adalah itu sudah jauh melampaui harga awal yang ditawarkan, ya. Kemudian menarik, learn from Uber, ya. Jadi Uber kalau diperhatikan ini banyak pembelajaran yang bisa dilakukan. Ini adalah sebuah bisnis yang secara umum mempertemukan satu pihak yang memberikan layanan atau produk, ya. Satu lagi adalah pihak yang memerlukan. Sementara aplikasi Uber berdiri di tengah sebagai perantara, mempertemukan mereka. Nah, ini bisnis atau model seperti ini, platform seperti ini disebut two-sided marker, ya. Jadi mempertemukan dua sisi itu. Nah, inilah yang menjadi model yang kemudian diduplicate, ya, untuk bidang-bidang lainnya, untuk apapun. Nah, ini satu hal yang luar biasa, begitu. Jadi the digital age has been marked by the rise of platform. Jadi ditandai dengan tumbuhnya platform dalam pengertian tadi menjadi sebuah perantara berbasis aplikasi mempertemukan yang punya produk, yang punya services, layanan, dan yang memerlukannya melalui sebuah aplikasi, ya. Kemudian juga marked by, ya, ubiquity network, ya, ditunjang oleh network yang sangat baik lah, kira-kira begitu, ya. Kemudian nah, ini ada satu hal, ya, entah ini kebaikan, mungkin ini sisi buruknya dalam pengertian
dalam pengertian ada penguasaan dari pihak tertentu, tapi penguasaan yang fair juga sebetulnya ya, yang karena yang memikirkan ini yang pertama, sehingga otomatis marketnya jadi sebagian besar milik yang bersangkutan. Ini istilahnya terjadi ini ya, fenomena the winner take it all. Ya, jadi siapa yang menang mengambil semuanya. Ya, karena yang lain seolah-olah nggak kebagian lagi, udah diambil oleh yang lebih awal itu. Ya, kurang lebih begitu pengertian. Ya, pemahaman tentang platform itu dibahas panjang lebar dalam sebuah buku Platform Revolution ya, karangan Parker, Van Alstyne ya, dan Chowdhury. Nah, dalam buku itu ya, Platform Revolution, intinya adalah didefinisikan di sana platform as a business based on enabling value creating interaction ya. Jadi value creating interaksinya ya, between external producer and consumers. Nah, kenapa ada kata eksternal di sini? Karena pemilik platform ini bukan produser, ya. Pemilik platform ini atau platformnya ini sebetulnya hanya mempertemukan produser yang bagi platform ini produsernya sifatnya eksternal, pihak lain, dan consumers, gitu ya. Jadi itulah yang kita pahami bahwa Gojek itu nggak punya armada motor, ya. Kemudian Grab itu tidak punya armada mobil seperti taksi Bluebird gitu, mereka punya armadanya. Nah ini makanya mereka itu dianggap external producer. Nah sementara ada di sisi lain consumer, dipertemukanlah itu keduanya dengan sebuah aplikasi. Nah itulah yang disebut platform ya. Kalau kita modelkan jadilah kurang lebih seperti ini, seperti yang kita lihat ini. Jadi ada platform di tengah ya. Nah, seolah-olah ini menjadi provider bagi konsumen ya. Padahal sebetulnya ini ditunjang oleh produser yang memproduce layanan itu. Yang ini sifatnya eksternal bagi si ownernya platform tersebut. Dan platform ini jalan dengan sendirinya berbasis aplikasi ya. Ada server base ini dan aplikasi berbasis mobile di sisi pengguna. Nah, itulah yang terjadi ya, seperti itu. Jadi ini lebih mengandalkan inovasi daripada menjual aset ya. Si owner dari platform ini tidak memiliki aset, asetnya adalah milik produser. Nah, lalu dicarikan konsumer yang perlu, ya, dipertemukan sekali lagi oleh si platform ini. Ya, mari kita coba renungkan ya, kita pahami. Dalam case Uber, Gojek lah lebih terbayang barangkali ya. Kita perlu perjalanan dari satu titik ke titik lain. Gojek itu hanya aplikasi. Yang punya motor adalah members dari Gojek ya, produser dalam hal ini. Kemudian dicari konsumer. Setelah itu tinggal diberitahu aja ke kedua belah pihak. Bapak siap ya segera bentar lagi ada yang akan jemput motornya gitu. Lalu ke produser dikasih tahu, Pak, tolong segera jemput Ibu Bapak Anu di jalan apa gitu. Nah, dipertemukan oleh mereka. Dan ini berlaku sama model ini ya. Untuk misalnya Traveloka. Apakah Traveloka punya hotel? Tidak punya. Apakah Traveloka punya pesawat terbang? Tidak punya. Ya. Jadi itu produser yang punya. Tapi dipertemukan oleh Traveloka ya. Nah, ini dicarikan konsumennya. Lalu tipikal lagi dari sini itu biasanya ditunjang oleh payment systems. Yang payment systemnya sendiri bukan milik si platform ya, pihak lain lagi yang diajak kerjasama ya. Nah, ini payment system yang universal, termasuk bisa bank,
berkaitan dengan kartu kredit dan sebagainya. Nah, inilah model yang sekarang ramai, itu model seperti ini. Kemudian ada istilah begini, the criticality of network externalities, ya. Nah, jadi sifat kritis dari sesuatu fenomena yang disebut network externalities. Kalau dicari network externalities, kurang lebih pemahamannya adalah ada sebuah fenomena di mana ketika seseorang melakukan sesuatu, kemudian berhasil, kemudian yang lain ikut, berusaha mengikuti itu, ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, ini jadi ada criticality dari fenomena seperti itu. Itu yang membuat bisnis platform, modelnya platform ini berkembang karena itu juga. Ya, ini dikatakan bahwa the heart, ya, atau jantung dari revolusi platform ini adalah adanya network externalities. Jadi ketika ini layanan ini oke nih, bermanfaat, segera menyebar kemana-mana, lalu orang coba, makin banyak yang coba, makin dahsyat lagi, seperti itulah. Jadi itu fenomenanya yang terjadi. Memang ketika di awal ada ini penuh perjuangan, ya. Seperti contoh telepon tradisional. Ketika di dunia ini mulai ada layanan telepon, orang tidak terlalu antusias. Orang mikir, kalau saya punya telepon pertama kali, tapi belum banyak yang punya telepon, buat apa? Saya mau telepon siapa? Gitu, ya. Tapi satu titik tertentu, ini udah banyak nih teman-teman saya yang punya telepon. Itu jadi terus makin dahsyat ini. Yang punya orang berusaha punya telepon. Ini sama aja dengan tadi fenomena para pengguna, ya, platform tadi, ya. Ya, contoh lain barangkali Windows, ya. Windows operating system. Sama saja ketika melihat orang lain kerjanya lebih produktif pakai Windows, lalu orang lain ada yang meniru, berusaha menggunakan Windows juga, makin lama makin banyak penggunanya, ya. Dan ada juga fenomena begini, bahwa sebuah platform disiapkan, ya, platformnya sendiri memang memberikan peluang bisnis, tapi seringkali juga si platform atau teknologinya itu secara beruntun, ya, itu meng-create inovasi lainnya di luar itu, bisa juga seperti itu. Baik, kemudian platform dan network externalities, ya, yang mendrive platform tersebut seringkali disebut sebagai enabling technology. Teknologi yang bersifat sebagai enabler, pemungkin lah kalau dalam bahasa Indonesia, walaupun istilah pemungkin tuh mungkin tidak pernah ada yang pakai juga, ya. Tapi terjemahan terbaik itu adalah pemungkin, ya. Jadi satu teknologi yang membuat sesuatu yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin, gitu, ya. Makanya disebut enabler, ya, enabling technology. Nah, kemudian dalam hal ini adalah enable the rapid development of derivative technologies and solution, ya. Baik, berikutnya, nah ini di setiap masa begitu, ya, atau di banyak era begitu, ada banyak terjadi enabling teknologi yang teknologinya sendiri berfungsi sebagai enabler, tapi di lain pihak juga teknologi tersebut secara beruntun, gitu, itu meng-create teknologi-teknologi lainnya, meng-create inovasi-inovasi turunan,
lainnya ya. Nah, ini banyak sekali ya. Ini silakanlah nanti diperhatikan di dalam gambar ini tahun sekian ada teknologi apa, tahun sekian ada teknologi apa dan seterusnya. Inilah yang mengarah pada akhirnya sesuatu yang kita gunakan hari ini ya. Baik, sekarang kita coba pertajam ya. Fokus kita pada platform. In general, platform can create numerous opportunities for downstream innovation. Jadi platform dapat meng-create ya sejumlah opportunities, peluang-peluang untuk inovasi downstream, inovasi di bawahnya ya, turunannya lah, kira-kira seperti itu. Contoh-contoh ya yang berkaitan dengan platform itu misalnya eBay, kemudian Quickly, PayPal ya. Nah, itu satu atau contoh-contoh inovasi yang membentuk sebuah platform. eBay barangkali mirip e-commerce ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang barangkali agak berbeda PayPal. PayPal itu platform untuk payment ya, pembayaran. Tapi PayPal punya satu inovasi ya. Jadi dia bukan pembayaran akhir. Dia hanya meneruskan pembayaran bagi pihak-pihak yang sudah punya alat pembayaran yang sudah diterima sebelumnya. Maksudnya misalnya seseorang punya kartu kredit yang sebetulnya bisa dipakai untuk apapun. Ya, dan sudah so far sudah diterima di mana-mana kartu kredit. Tapi ada persoalan di kartu kredit kalau dipakai secara online. Nah, khawatir dibajak nomor kartunya ya. Nah, sehingga orang banyak yang was-was pakai kartu kredit. PayPal ini memahami itu dan menyediakan platform pembayaran, jadi seolah-olah pembayarannya nanti pakai PayPal. Begitu. Pada ketika PayPal-nya dieksekusi, itu berasosiasi dengan kartu kredit yang mana. Jadi artinya nomor kartu kreditnya hide di belakang, begitu ya. Itu membuat orang lebih merasa secure, aman, kartu kreditnya nomornya tidak diobral kemana-mana lah ya. Ya, kemudian satu poin lagi tadi sudah disinggung ya, the rise of winner take all market. Jadi ini fenomena tadi platform, model bisnis platform ini ternyata sifatnya itu adalah winner take all ya. Jadi siapa yang menang, wah ini berbondong-bondong ke sana gitu. Jadi semua berusaha menjadi winner ya. Yang tidak berhasil menjadi winner, nah ini perlahan-lahan jadi ditinggalkan karena tadi efek atau sifat yang ketika ada yang berhasil semua ikut-ikutan ke yang sukses itu ya. Itu yang membuat winner take all itu. Nah, kemudian ini memperlihatkan ya kalau transaksi terjadi peningkatan, maka akan muncul data yang lebih banyak. Kemudian data yang lebih banyak mendorong terjadinya improving algorithm ya, karena data yang lebih banyak akan memerlukan beban komputasi yang lebih besar sehingga algoritmanya perlu diperbaiki ya. Kemudian juga diharapkan bisa menurunkan transaction cost ya, biaya transaksi. Nah, ini jadi sebuah lingkaran yang terus di-improve ya, untuk scale up yang terus-menerus, makin lama makin besar volumenya itu ya. Nah, ini seperti itu ya pemahamannya. Baik, kemudian ini ada satu pemahaman lain ya, yaitu kurva
ini ya, perkembangan atau life cycle suatu teknologi sebetulnya. Tidak hanya digital ini, tapi nanti kita petakan bagaimana dalam digital ya. Coba perhatikan gambar ini ya. Gambar ini tuh ada ke sisi kanan adalah sumbu waktu, di mana kita punya 3 wilayah waktu ya. Yang pertama itu adalah emergent phase ya, fase mulai tumbuh begitu ya. Lalu growth phase, fase di mana growing, tumbuh luar biasa ya, tumbuh besar begitu ya. Kemudian setelah itu mulai menurun dan mature, turun lalu bertahan di sebuah level tertentu yang tidak terlalu tinggi ya. Nah, ini kira-kira seperti itu ya, polanya itu ya, yang garis hitam tebal. Di sini ada ada titik penting yang disebut annealing ya. Annealing itu adalah establishment of platform dalam case ini ya, dalam case platform. Kemudian the emergence of network, network itu ya tadi, externalities ya, lalu dominasi the market, the market. Jadi tahap annealing itu atau garis annealing ya, itu yang sempit di sana, garis annealing itu adalah mulai platformnya establish begitu, kemudian kita mendapatkan berbondong-bondong customer gitu ya, kira-kira seperti itu, dan akhirnya kita menguasai pasar, nah naik terus, naik sampai akhirnya lewat satu titik tertentu, akhirnya ya jenuh lah katakanlah begitu ya, turun lagi, kemudian nyampe pada satu titik tertentu yang relatif rendah ya dibanding puncaknya itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini kurva life cycle perkembangan teknologi ya, yang juga berlaku untuk perkembangan sebuah platform ya. Tentunya ini dengan asumsi bahwa tidak ada inovasi baru yang luar biasa, sehingga mau sistem atau teknologi apapun, akhirnya kalaupun di awalnya inovatif, nah itu akan melejit naik ke atas, lalu setelah itu ya padam perlahan-lahan ya, tidak jadi nol, tidak, tapi sebuah value tertentu yang tidak terlalu besar dibanding puncaknya ya. Nah, kecuali kita sebelum itu padam turun, kita suntik dengan inovasi baru, naik lagi ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita bicara tentang strategi ya, gimana strategi. Strategi is about identifying unique position that leverage your capabilities and that you can defend from rivals ya. Jadi dalam konteks ini kita harus memikirkan strategi itu maksudnya bagaimana ya, yaitu kita mengidentifikasikan posisi kita, posisi unik kita di mana ya, itu yang leverage your capability, memanfaatkan gitu ya kapabilitas kita, apa yang kita bisa produksi ya, dan juga bertahan ya dengan terhadap rival atau kompetitor kita. For some firm, the main strategic question is simply how to become the dominant platform. Jadi dalam konteks platform tadi, maka biasanya strategi itu adalah strategi apa yang harus dilakukan supaya kita menjadi platform yang dominan. Karena tadi kalau tidak dominan, ya itu khawatir atau fenomena di mana network externality itu bisa ini ya, jadi dengar-dengar atau apa dan sebagainya, itu akhirnya tertarik oleh platform yang lain ya, kompetitor kita. Kemudian
Nah, kita harus tahu juga di dalam di dalam life cycle ini posisi kita ada di mana. Ya, apakah posisi kita sedang di emergent phase atau di growth phase atau maturity. Ya, dengan asumsi kita setuju bahwa kecenderungan life cycle-nya akan begini, maka kalau kita emergence, berarti kita masih optimis, kita akan growing fast, begitu ya, menuju peak, puncak, begitu. Tapi kalau kita sudah ternyata, sudah turun dari puncak, nah ini berarti kita mungkin sedang menuju maturity, lalu tersisa pasar kita sedikit ya, tidak berkembang lagi, kecuali kita punya inovasi baru ya. Jadi kita harus mengeluarkan inovasi yang bisa meng-create suatu disrupsi ya. Nah, jadi penutup dari bagian ini adalah framework nomor 2 ya, framework kedua, analyzing the digital environment. Jadi kita melakukan scanning terhadap environment yang serba digital supaya kita tahu persis positioning produk kita, capability kita itu di mana dibanding analisis lingkungan yang serba digital itu. Di sini kita akan mengidentifikasikan 3 hal ya. Pertama industry stage, kemudian organization stage ya, kemudian industry archetype ya. Tipe arsitektur industrinya bagaimana. Masing-masing ada penjelasannya ya. Nah, jadi saya meminta untuk mencoba mengerjakan itu ya, membuat membuat deskripsi pilihan-pilihan dari setiap bagian ya, kolom ada 3 kolom itu, setiap bagian kita deskripsikan, kita lakukan analisis sehingga kita tahu nih positioning kita di mana nih, apakah kita ketinggalan dibanding apa yang diharapkan oleh customer kita, atau kita leading atau bagaimana ya. Nah, ini coba dikerjakan, lalu nanti akan kita bahas bersama-sama, tapi intinya dicoba dikerjakan, lalu dikumpulkan melalui Edunext ya. 1 poin barangkali ya, siapa tahu kepikiran gitu ya, atau ada yang udah mulai memikirkan topik penelitian gitu. Mungkin si framework tadi 1, 2 dan seterusnya nanti ya ke berikutnya itu bisa jadi penelitian bagaimana kalau framework ini kita modifikasi untuk memberikan layanan publik, layanan dari pemerintah gitu ya. Ya, ini silakan, saya hanya melempar ide aja, silakan. Mudah-mudahan ada yang tergelitik, tertarik ya. Nah, ya, saya kira itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.